Andi, nanti selesai nonton Lenong, kita bisa berlatih menulis teks ceramah ya. Boleh Ida, topik apa ya yang menarik untuk teks ceramah yang akan kita buat? Oh, jadi langkah pertama menulis teks ceramah, kita tentukan topiknya terlebih dahulu ya? Iya Janet, setelah itu kita menentukan tujuan dari teks ceramah yang kita buat. Bagaimana kalau topiknya tentang narkoba? Saran saya sih yang sedang aktual, Janet. Teman-teman, dialog Andi dan teman-temannya yaitu tentang mengonstruksi teks ceramah. Apa saja langkah-langkah mengonstruksi, menyusun, atau menulis teks ceramah selain menentukan topik dan tujuan? Mari kita temukan jawabannya. Langkah-langkah menulis teks ceramah adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan topik ceramah. Topik bisa didapat dari pengalaman pribadi, peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan di publik, dan sebagainya. Kedua, merumuskan tujuan ceramah. Ada dua jenis tujuan, yaitu sebagai berikut. Pertama, tujuan umum. Tujuan umum ditujukan pada 3 hal, yaitu informatif atau memberitahukan, persuasif atau memengaruhi, dan rekreatif atau menghibur. Ceramah informatif yaitu menambah pengetahuan audiensi. Selanjutnya, ceramah persuasif yaitu mengajak audiensi agar mempercayai, menyetujui, bahkan mengikuti ajakan penceramah. Kemudian, ceramah rekreatif yaitu menghibur audiensi. Kedua, tujuan khusus, yaitu rincian dari tujuan umum. Tujuan khusus lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah adalah rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Tujuan menyusun kerangka ceramah adalah sebagai berikut. Memudahkan penyusunan teks ceramah sehingga lebih sistematis dan teratur. Menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. Membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Keempat, mengembangkan kerangka ceramah menjadi teks ceramah yang utuh dan lengkap. Bersamaan dengan mengembangkan kerangka ceramah, perlu melakukan pemahaman dan penghayatan bahan-bahan yang ada dengan cara seperti berikut. Mengkaji bahan secara kritis. Meninjau kelayakan bahan dengan audiensi. Meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Menyusun sistematika bahan ceramah. Menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Kelima, menyunting teks ceramah. Tujuan menyunting teks ceramah adalah untuk menyempurnakan atau mengurangi kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi dalam teks. Oleh karena itu, sebelum menyunting teks, seorang penyunting teks harus mengetahui cara penulisan teks yang baik dan memahami masalah yang dibahas dalam teks, serta memahami aturan-aturan kebahasaan seperti masalah ejaan. Langkah-langkah menyunting teks ceramah adalah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan teks ceramah yang akan disunting. Kedua, menyediakan bahan-bahan pemandu suntingan. Contohnya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi terkini dan buku panduan penulisan teks ceramah. Ketiga, mencermati teks ceramah yang akan disunting, baik penyajian isi maupun bahasanya. Keempat, melakukan penyuntingan secara benar berdasarkan pedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Hal-hal yang dilakukan dalam penyuntingan adalah sebagai berikut. Pertama, memperbaiki penulisan huruf, kata, tanda baca, dan unsur-unsur serapan sesuai PUEBI dan KBBI edisi terkini. Kedua, memperbaiki susunan kalimat dalam paragraf yang tidak sesuai dengan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ketiga, memperbaiki atau membuang kalimat apabila tidak padu dalam satu paragraf. Keempat, memperbaiki susunan paragraf dalam satu teks jika tidak saling berkaitan. Kelima, memperbaiki isi dan struktur teks sesuai dengan buku panduan penulisan teks ceramah. Berikut contoh hasil menulis teks ceramah sebelum disunting. Berikut contoh hasil menulis teks ceramah setelah disunting. Langkah-langkah menulis teks ceramah. Pertama, menentukan topik ceramah. Kedua, merumuskan tujuan ceramah. Ketiga, menyusun kerangka ceramah. Keempat, mengembangkan kerangka ceramah menjadi teks ceramah yang utuh dan lengkap.
Kelima, menyunting teks ceramah.